Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat yang boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini, dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Minggu 31 Agustus 2025 yaitu kita lihat pada poin pada Warta Jemaat nomor 17, persiapan bersama pelayan dan liturgis ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Senin pukul 17 atau jam 5 sore. Poin 18, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 1 September 2025 pukul 9 pagi di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diingatkan supaya para lansia kita untuk hadir dalam pertemuan bulanan. Kemudian poin 19, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 10 September pukul 16.30 di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 20, untuk mendukung kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi PPGT, maka PPGT Jemaat Rantepao mengadakan aksi dana pada hari ini berupa piong 2 lauk pauk di halaman gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin nomor 21 tentang temu kader tekad 100 Jemaat Remaja ketiga SMGT akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 September 2025 di Balikpapan. Klasis Rantepao diwakili oleh anak remaja atas nama Riki Arun Banne. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 22, penerimaan Saudara Irma bin Paulus dan Saudari Yulianti Dudung menjadi anggota Gereja Toraja dilaksanakan pada hari Minggu 7 September 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 6 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Pada poin 23, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Kinaya Seana Ara, anak dari Bapak Muhammad Akram dan Ibu Irma bin Paulus dilaksanakan pada hari Minggu 7 September 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 6 WITA. Mohon dukungan warga jemaat. Pada kelas katekisasi CD ada poin yang pertama, pertemuan tim pengajar katekisasi bersama orang tua dan peserta calon katekisasi dilaksanakan pada hari Minggu 31 Agustus pukul 11 tadi, dan nama calon peserta katekisasi yang sudah terdaftar. Bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikuti kelas katekisasi, harap datang mendaftarkan diri di kantor tata usaha Jemaat Rantepao pada setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akta kelahiran. Untuk komisi PWGT, yang pertama pembinaan remaja dan guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Yang kedua, Komisi Pembinaan Warga Gereja Jemaat Rantepao melaksanakan GCA kelas berakar dalam Kristus pada hari ini pukul 13 sampai 15 WITA tadi di kampus 3 UKI Toraja. Ada informasi tambahan. Yang pertama, ralat ibadah PWGT kelompok pelayanan 6 pada hari Rabu 3 September 2025 dalam Warta Jemaat tertulis Ibu Amra dipindahkan ke Ibu Samuel Rogers R. Komisi Diakonia PI bersama dengan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao mengadakan kunjungan kasih ke Rumah Tahanan Makale Kabupaten Tanah Toraja pada hari Sabtu tanggal 6 September pukul 9 sampai dengan 11 dengan kegiatan ada ibadah, ungkapan hati, ramatama, dan selanjutnya sambutan. Dan informasi-informasi lebih selengkapnya bisa kita lihat dalam Warta Jemaat Rantepao. Terima kasih atas perhatian kita.
Selamat sore kepada kita sekalian, selamat berjumpa di hari Minggu ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang dengan hati penuh syukur karena Allah yang setia telah memelihara kita hingga saat ini. Tema ibadah kita adalah engkau akan berbahagia. Berbahagia bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tetapi karena kasih Allah yang melingkupi hidup kita. Ia yang menuntun langkah kita, memberi nafas hidup dan memenuhi kita dengan damai sejahtera. Mari kita membuka hati, membuka telinga, dan membuka diri bagi kasih karunia-Nya dengan penuh hormat. Marilah kita bangkit berdiri, datang ke hadapan Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Kita bersama-sama menaikkan pujian kita hari ini, kurasa bahagia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Bahwa seringkali kita lebih mementingkan diri sendiri, melupakan kasih kepada sesama, dan tidak setia kepada panggilan Tuhan. Di hadapannya, kita tidak dapat menyembunyikan apapun. Karena itu, marilah dengan jujur kita mengaku dosa kita. Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Jika kita dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan mengenal lebih dalam hatimu dan hati kita semua. Jika dengan demikian, dengarkanlah berita anugerah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan,
berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. dalam anugerah Tuhan yang kita terima, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 112, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, dibaca secara responsorial. Mazmur 112, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bahagia orang benar,
Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Amin. Kita respon pembacaan Mazmur dengan menyanyikan sampai akhir hidupku.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita sadar kita lemah, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita butuh Roh Kudus untuk menguatkan kita ketika firman Tuhan dibacakan dan diberitakan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami hingga sore hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Jemaat-Mu telah berkumpul sekarang Tuhan. Firman-Mu akan kami baca. Kami sadar kami tak mampu untuk memahami, menyampaikan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Karena itu Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami yakin dan percaya di mana firman Tuhan dibacakan dan Roh Kudus bekerja, kami pasti dibuat mengerti. Bersabdalah kepada kami Tuhan, pakailah hamba-Mu ini, pakailah kami semua. Kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Yeremia 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Israel meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergi dan serukanlah ini, agar didengar penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan, aku teringat akan kesetiaanmu pada masa mudamu, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di tanah yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah sulung dari tuaiannya. Semua yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Ketidakadilan apa yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauhi aku, mengikuti ilah yang sia-sia, dan mereka sendiri menjadi sia-sia. Mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita dari padang gurun, di tanah yang tandus dan berlekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak dihuni manusia. Aku membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik darinya. Akan tetapi, segera setelah kamu masuk, kamu menejiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi hal yang menjijikkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang menjalankan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala memberontak terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti ilah-ilah yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu, aku akan berperkara juga. Menyeberang saja ke pulau-pulau orang Kitim. Dan lihatlah, utuslah orang ke Kedar. Dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihat, apakah pernah terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukar ilahnya? Padahal ilah-ilah itu bukan Allah. Namun, umatku menukar Allahnya yang mulia dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Gemetarlah dan terheran-heranlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup.
dan menggali tempat penampung air bagi mereka sendiri. Penampung yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan 15 sampai 16. Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan ayat ke-15 sampai 16. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman, seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pesina. Janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan membaca Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai 14. Lukas pasal 14 ayat pertama dan ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Inilah Injil Yesus Kristus. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau engkau diundang seorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Mungkin seorang yang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, sehingga apabila tuan rumah datang, ia akan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan.
Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kurre sumanga buang. Shalom, apa kabar semua? Sehat? Biasanya itu kalau kita ke Makassar, biasanya kita duduk dengan orang di sisi kanan kita, berangkat dari Rantepau sampai ke Makassar, berapa kata yang kita beri kepada orang itu. Sampaikan salam kepada kiri kanan, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Karena dia mau komentar misi Pak Akada teh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita engkau akan berbahagia. Engkau akan berbahagia. Tuh, engkau akan berbahagia. Nah, ada begitu banyak pertanyaan di sekitar kebahagiaan. Misalnya begini, kalau saya tanya, apa itu kebahagiaan? Itu misalnya. Apa yang menjadi standar kebahagiaan? Itu, renungkan saja dulu. Atau adakah yang sampai hari ini di sini belum pernah merasakan kebahagiaan? Ada? Renungkan saja dulu. Atau adakah yang tidak berbahagia malam ini? Jusito, renungkan saja dulu. Dan apa yang membuat hidupmu tidak pernah bahagia? Itu kalau pertanyaan-pertanyaan itu muncul kan. Dan adakah yang tidak bahagia melihat temannya bahagia? Ada. Tadi malam itu saya pulang pelayanan dari Dupen Mulia Pindan, tiba di kantor sekitar jam 10 malam. Tiba di kantor saya mendapatkan 2 orang sedang bertengkar, cowok dengan cewek. Saya mendapatkan 2 orang. Ternyata masalahnya adalah ketika konser tadi malam, lain yang dijanji datang, lain yang cowoknya antar pergi. Jadi satu yang bahagia, satu yang sakit hati. Jadi sudah tidak bahagia. Saya tidak tinggal. Rupanya laki-laki ini boncengan dengan perempuan lain. Saya hanya mendengarnya karena ketika saya mau lewat, banyak mobil parkir di depan kantor. Yang mana mau kurangin aku, perempuannya bilang begini, aku pergi mako, ngoto, pergi mako sesek, jangan mako hubungan kayak lagi, pergi mako sama sesekmu. Dek, kenapa? Naku itu di sana om, naku itu di sana om, nah janji kayak mau di sini, itu sesek itu. Aku tenang kok. Naku bagaimana kayak mau tenangin pak? Dari tadi ku tunggu di sini, ternyata tidak pergi lihat itu konser. Di sini terus alang menunggu. Berarti dia tidak bahagia. Bayangkan itu. Banyak hal-hal yang membuat kita tidak bahagia dalam menjalani kehidupan.
Di rumah tangga kita, bisa jadi di rumah tangga kita, rumah tangga sekarang ini banyak orang serumah tapi tidak sehati. Akibatnya sehati tapi tidak serumah. Banyak. Ya itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Ada kalanya kita bahagia, namun ada kalanya kita tidak merasakan kebahagiaan. Bapak Ibu yang kekasih, yang jelas dunia ini menawarkan bentuk-bentuk kebahagiaan sekaligus menawarkan hal-hal yang tidak membuat kita bahagia, atau sekaligus dunia menawarkan kebahagiaan sekaligus dunia mempertontonkan ketidakbahagiaan. Perkembangan terakhir, demo ada di mana-mana, gedung dibakar, nyawa melayang, sejumlah fasilitas dirusak. Semua itu terjadi karena ketidakbahagiaan para pendemo melihat sistem yang ada. Tetapi pada bahagian lain, karena banyak orang bersuka cita, karena berbahagia karena pendemo bisa menembus batas. Silakan renungkan, apakah sampai hari ini kita merasakan kebahagiaan itu. Nah, lalu kebahagiaan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kalau hari ini aku ingin bahagia, merasakan kehidupan yang nyaman, cara hidup seperti apa yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan? Saudara-saudara, satu kali Yesus diundang untuk makan di sebuah rumah orang Farisi dalam bacaan utama kita. Dia diundang sebagai pribadi guru yang terkenal waktu itu. Yesus diundang karena Yesus saat itu dia terkenal, dia guru, dia bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya, keajaiban-keajaibannya, sehingga dia diundang. Tokoh, figur waktu itu dia diundang. Nah, ternyata ketika Yesus hadir di rumah itu, di tempat itu, Yesus menyaksikan dua hal yang terjadi. Yesus menyaksikan dua hal yang terjadi waktu itu. Pertama, sejumlah orang hadir dalam perjamuan itu, masing-masing ingin duduk di depan. Rupanya banyak kosong di depan. Padahal dalam bacaan kita dikatakan orang waktu itu ingin duduk di tempat terhormat. Yesus mengamati itu. Yang kedua, ternyata ketika Yesus mengamati para undangan itu, yang diundang itu adalah orang-orang kaya dan tidak ada orang miskin. Dua hal dalam perjumpaan itu. Satu, Yesus menyaksikan orang ingin duduk dan memperebutkan tempat yang terhormat di depan. Dan yang kedua, Yesus melihat bahwa yang hadir waktu itu adalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin tidak mendapat undangan. Itu dua hal. Nah, lalu apa tindakan Yesus? Jadi pada saat itu memang sudah kelihatan orang tidak bahagia karena tidak bahagia melihat orang lain, karena pada lamorai madoko joinan terhormat. Ya, itu mulai Yesus melihat. Apa tindakan Yesus? Yesus katakan begini. Salah satu, ya kena temo kira-kira Yesus katakan begini. Bro, lain kali yang mau kumpulan rumah tangga, daan ya manda tutusugi mu tambai. Yang mau syukuran do banuammu, jangan hanya kau panggil orang-orang kaya itu. Itu kata Yesus. Tapi coba balik. Yang kau undang berikutnya adalah panggil itu, undanglah orang-orang miskin, orang lumpuh, orang buta, orang cacat dan lain-lain. Itu yang paling penting. Kenapa Yesus berkata begitu? Kenapa tiba-tiba Yesus berkata undanglah orang miskin, jangan orang kaya? Yesus katakan begini, perbuatan baikmu untuk menjamu sesamamu orang kaya hanya akan mendapat balasan dari sesamamu orang kaya. Ternyata motivasinya orang kaya mengundang orang yang kaya karena satu saat nanti akan dibalas dengan undangan.
Karena kalau orang kaya mengundang orang kaya, ada kemungkinan nanti ketika yang itu yang mengundang hari ini juga akan diundang pada pestanya orang yang diundangnya. Tetapi jika mengundang orang-orang yang hidupnya tergantung kepada pemberian, tergantung kepada penerima zakat, sedekah, memang tidak akan pernah diundang. Yang kayaknya kita pelan-pelan mengamati itu. Jadi kalau kita undang orang miskin, tipis kemungkinan kita akan diundang kembali. Tetapi satu saat Yesus katakan begini, memang kau tidak akan pernah dibalasnya. Ayat 15, tetapi satu saat nanti kau akan dibalas langsung oleh pemilik kerajaan Allah. Dan itulah yang disebut kebahagiaan yang sempurna. Itu teks kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari perkataan Yesus itu kita belajar. Dari perkataan Yesus itu kita belajar bahwa ketika aku memiliki sesuatu, lalu aku tulus berbagi dengan orang lain, ini penting. Jadi misalnya ketika aku memiliki sesuatu, lalu aku tulus berbagi dengan orang lain, terutama kepada mereka yang tidak punya, itulah yang disebut berbahagia. Wah, ini aneh ya. Berbahagia ke Bapak Ibu, katakanlah begini, berbahagia ke Bapak Ibu kalau mengundang hari ini, lalu ketika berikutnya orang yang Anda undang hari ini, Anda tidak diundang ketika melakukan acara. Apa lebih kota? Nuka diundang duka pesantuna, bahkan di bendukai Columbus. Masa tena undang ki di Pak Buku Ipole dan sebagainya. Ini aneh bagi saya. Dalam konteks tertentu, justru ketika aku berbahagia, orang mengundangku dan aku diundang. Tetapi bagi Yesus, kalau kau berbuat baik kepada orang lain dengan tulus karena orang itu sangat membutuhkannya dan kau membantunya, orang itu berbahagia, mestinya kau pun berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu adalah dia yang menggerakkan hatinya untuk peduli terhadap harkat dan martabat orang lain. Orang yang berbahagia itu adalah ketika menggerakkan hatinya, menggunakan kekayaannya, menggunakan perasaannya, menggunakan pikirannya, menggunakan ketulusannya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jika kita hanya membahagiakan orang kaya, jika kita hanya membahagiakan orang yang berkecukupan, lalu melupakan orang yang berkekurangan, kata Yesus itu, ingat, itu bukan bentuk kebahagiaan yang sempurna. Karena yang kaya bisa mencukupkan dirinya sendiri, tetapi orang miskin yang tidak punya tidak akan mampu membahagiakan dirinya dengan apa yang ia rasakan sampai saat itu. Tetapi jika kita berbagi kepada orang miskin, kata Yesus, lalu orang miskin merasakan kebahagiaan itu karena aku telah berbuat baik benar kepadanya, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Aneh ya, Bapak Ibu, seberapa dalam kita ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain yang kita tidak kenal, kita berbahagia. Jadi pertolonganmu, pendampinganmu, perhatianmu kepada orang lain, ketika kau bahagia menolong orang lain yang tidak mampu, orang lain yang tidak mampu itu juga merasakan kebahagiaan. 2 hari lalu saya pergi pelayanan ke Walendrang. Dari Walendrang itu masih naik motor ke atas. Di tengah hutan itu rantai putus. Saya mau terus, tidak bisa, rantai putus. Saya mau pulang ke jalan besar, tidak bisa. Gua sanggang mote, tak ada alat-alat. Aku kuah nakualam penang kulamayan amalayani tepuangi. Dalam kegalauan waktu itu, dalam kepusingan, kegalauan, kukala kuah apa mote sambil berdiri lihat, tiba-tiba ada seorang ibu dari sana. Kuka mudah-mudahan atau sarani tejumai. Semakin dekat saya berbahagia melihatnya. Kenapa?
ada logo Gereja Toraja di bajunya. Seorang ibu. Ada logo. Kukua tua mo te. Tiba-tiba nakwa. Kukua mi, ibu, darah ke bengkel. Nakwa mi, pendeta ya? Kukua iya mau ke gereja. Nakwa iya di gereja itu pak. Banyak orang di atas. Kukua ka aturan tena. Kukua aturan tena. Nakwa aduh bagaimana ya? Nakwa tunggu sebentar. Menenapokah ada, aku tunggu sebentar, ada motor dari sana. Ada motor dari sana, pas dekat nakwa, berhenti nakwa, bisa kami tukar itu motor mi dolo. Nah pagi Pak Pendeta langan gereja te membela-bela patu gereja. Nah keaturan tena. Tak ada embel-embel, tak ada ngomel-ngomel. Orang itu mengatakan, silakan Pak Pendeta, saya pakai motornya. Dia yang perbaiki motor itu dibawa ke bengkel, dia sendiri yang bawa ke gedung gereja di mana saya melakukan pembinaan. Saya berbahagia. Dia juga berbahagia. Betul-betul sesuatu yang membuat kita menemukan jalan keluar. Kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan menurut pemazmur adalah mereka yang selalu mencari Tuhan. Mereka yang suka kepada perintah Tuhan. Hari-harinya selalu mencari Tuhan. Bayangkan. Selalu mencari Tuhan. Itulah yang dikatakan bahagia. Jadi menurut pemazmur dalam bacaan kita tadi, dalam bacaan respon sore tadi, menurut pemazmur kebahagiaan itu adalah mereka yang selalu mencari Tuhan, suka perintah Tuhan, hari-harinya selalu mencari Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman setiap saat, mencari Tuhan. Saya tanya, seberapa sering kita membaca Alkitab setiap hari? Saya sering mengamati PPGT Raka, PKB Raka, PPGT Raka. Biasa tilek oleh keotongan puduk dengan pendanyi itu lagu nakwam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bahkan ke natongan-natongan nantoi mimbar. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Dicek percek tak bang malam gereja. Dicek percek tak bang baca Alkitab. Padahal itu puduk na tilek oleh kotongan nakwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Naku pong matuay maapakin na bang tendejong. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tetapi itulah yang dirindukan pemazmur. Bagi pemazmur, rindu akan Tuhan, hari-harinya selalu mencari Tuhan, dan ingat, upah orang yang selalu mencari Tuhan adalah, bacaan kita tadi, ingat ini. Upah orang yang selalu mencari Tuhan adalah anak cucunya diberkati, bahkan harta kekayaan ditempatkan dalam rumahnya. Bayangkan. Orang yang selalu mencari Tuhan, rindu setiap hari mencari Tuhan. Ingat, bacaan kita dalam Mazmur, anak cucunya diberkati, bahkan harta kekayaannya ditempatkan dalam rumahnya. Artinya Bapak Ibu, kalau kau membaca firman Tuhan setiap saat, kau tulus membaca firman Tuhan, sesulit apapun masalahmu, Tuhan buka jalan keluar untukmu. Kita hanya butuh waktu untuk berserah kepada Tuhan. Sesulit apapun jalan-jalan teman-teman mahasiswa, sesulit apapun perjalanan mata kuliahmu, soal uang kuliahmu, jangan khawatir, apa yang sulit bagimu akan mudah bagi Tuhan ketika kau mencari Tuhan dalam kesulitan hidupmu. Itulah yang berbahagia. Dan betapa bahagianya kita Bapak Ibu ketika dalam kesulitan kita mencari Tuhan. Pusak tangga atas, sumpu tu tangga atas. Tiba-tiba Tuhan buka pintu itu. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Lalu kita menemukan jalan keluar. Jawaban dari masalah kita. Kita mengatakan syukur padamu Tuhan atas segala rahmat-Mu. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi bagi pemazmur, orang yang berbahagia adalah, ingat ini. Bagi pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya kuat, selalu murah hati, ia tidak mudah goyah. Kenapa? Karena kebajikan dan hikmat ada dalam pikirannya. Kebajikan dan hikmat ada dalam hatinya. Ketulusan ada dalam hatinya. Jadi ternyata orang yang hatinya kuat, selalu murah hati,
tidak mudah goyah, itulah salah satu yang dikatakan berbahagia. Jadi yammi magalli bang, yammi sengke bang, pabu utusaki lakubatan di kaleta to. Karena memang sering saya katakan, inang dembangnya itu tahu tak enak bahagia untiro ki. Dembangnya itu tahu magalin tiro ki. Saya sering katakan ucapan ini di mana-mana. Begini, kemana-mana saya katakan begini. Bapak Ibu, kalau hati kita nyaman dalam menjalani hari-hari kita, kalau Bapak Ibu nyaman pagi, siang, malam bekerja, mencari nafkah, Bapak Ibu tulus semua mengerjakan apa yang Bapak Ibu kerjakan, lalu ada saja orang yang magalin tiroki, percaya sehat ke kita masakia. Itulah jadi bahagia ke kita marana kabangnya, bahagia ke kita makan ikan bangnya, bahagia ke kita sengke bangnya. Bayangkan sengke, magali, makan ikan. Kalau tiap hari itu, maka sebentar lagi akan ada ucapan jemaat Rantepau berduka cita atas meninggalnya orang yang selalu magalik, sengke, cemburu, kecewak. Begitu. Jadi kapan kebahagiaan itu kau tidak miliki? Kapan kebahagiaan itu tidak kita miliki? Tunggulah. Semakin kau iri hati kepada orang lain, semakin kau yang sakit sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pun dengan orang-orang percaya di wilayah Ibrani dalam bacaan kita tadi. Dalam bacaan kita dalam wilayah Ibrani itu, penulis menekankan agar mereka saling membahagiakan satu dengan yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita saling membahagiakan menurut kitab Ibrani tadi? Satu, memelihara kasih persaudaraan, saling memberi tumpangan, saling tolong menolong, terutama kepada mereka yang sering teraniaya. Itulah yang digambarkan dalam kitab Ibrani. Setidaknya bahwa ternyata cara kita untuk memelihara, cara kita untuk menciptakan apa yang disebut dengan kebahagiaan, cara kita untuk menciptakan apa yang disebut dengan kenyamanan, kebahagiaan adalah sederhana. Ciptakan persaudaraan, saling memberi tumpangan, serta saling tolong menolong, terutama kepada orang-orang yang teraniaya. Termasuk kalau kita baca bacaan kita minggu lalu, termasuk orang yang pernah melukai hatimu, kasihilah. Itulah yang dikatakan berbahagia. Adakah di antara kita di sini yang mengasihi orang yang kita benci? Ada? Tidak ada. Kalaupun itu ada, hanya karena kebetulan. Itu. Nah, jadi itu yang dikatakan kitab Ibrani. Lalu apa yang digambarkan kitab Yeremia? Dalam bacaan kitab Yeremia tadi Bapak Ibu, Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan umat Tuhan agar kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dengan Tuhan kita bisa menemukan kebahagiaan. Bayangkan dalam kitab Yeremia tadi itu, Tuhan katakan, Yeremia, kenapa umatku sudah pergi meninggalkan aku? Kenapa mereka tidak ingat bahwa ketika mereka di padang pasir aku menolongnya? Hubungan mereka itu ibarat pengantin baru, laki-laki dan perempuan zaman itu, sebuah keeratan, kesatuan kehidupan. Tapi semakin hari Tuhan tetap berdiri di sini, tetapi umat semakin menjauh dari Tuhan. Jadi umat mencari kebahagiaannya sendiri, Tuhan tetap berdiri pada tempatnya. Makanya ketika umat mencari kebahagiaan yang salah, Tuhan menyuruh Yeremia untuk memanggil kembali, meninggalkan kebahagiaan yang salah untuk kembali kepada kebahagiaan yang benar kepada Tuhan. Seberapa banyak dari kita Bapak Ibu yang hidup dalam kebahagiaan yang salah?
Seberapa banyak kita Bapak Ibu yang selama ini hidup dalam cinta yang salah, hidup dalam relasi yang salah, hidup dalam rumah tangga yang salah. Kita tidak bahagia menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu, kita baru sadar dalam beberapa hal. Firman ini mengajak kita, mengajak umat kembali untuk datang kepada Tuhan. Seolah-olah umat itu merasa bahagia dengan dosanya. Ternyata ada kebahagiaan yang tidak benar. Ada kebahagiaan yang tidak benar. Seperti kebahagiaan yang dilakukan oleh umat waktu itu. Ia melupakan Tuhan yang pernah mengasihinya. Ia melupakan Tuhan yang pernah mencintainya. Ia melupakan Tuhan yang pernah memberi manna. Bapak Ibu, rupanya ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari, dua kali atau satu kali dalam 2 hari saya posting reels di Facebook. Tetapi Bapak Ibu, setelah saya itu berjalan, rupanya lebih banyak bermasalah dengan rumah tangganya. Messenger, WA. Sehingga itu saya jawab dengan reels. Setiap saat. Jawab dengan kata-kata bijak. Kenapa Bapak Ibu? Kita pun yang ada di sini. Anda duduk berdua di sini. Kita pun dengan tenang di sini. Tetapi belum tentu hatimu bahagia duduk seperti ini. Kita punya masalah yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Kita punya persoalan yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Karena itu sepertilah pemazmur. Ada masalah yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Ada masalah yang sampai hari ini menutup kebahagiaan kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Yakinlah dalam ketidakbisaanmu menemukan jawaban, pada Tuhan ada jawaban. Anda hanya butuh doa. Kita hanya butuh keberserahan. Tetapi itulah yang terjadi pada umat. Umat mengkhianati Tuhan dengan cara menyembah ilah-ilah lain. Dan seterusnya dalam bacaan Yeremia. Intinya Bapak Ibu, intinya adalah kebahagiaan yang benar adalah kebahagiaan karena takut akan Tuhan. Yeremia mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, karena pada Tuhanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Coba secara sederhana, kalau Bapak Ibu pulang ke rumah hari ini, apakah ketika kau berjumpa dengan istrimu atau suamimu, di wajahnya kau lihat kebahagiaan? Ataukah teman-teman pemuda hari ini, apakah ketika kau berjumpa messenger atau WA dengan kekasihmu, apakah dengan melihat kasihmu itu kau merasakan kuresumang opuang, kau mempertemukan aku dengan laki-laki, dengan perempuan yang selalu membahagiakan hatiku, membuat jiwaku sehat. Terima kasih atas kekasih yang kau beri. Aku bahagia memilihnya sebagai kekasih. Ataukah justru Anda ketika melihat mana talingan namitur mikoi, oh puang kan nabi saya mitambai midako bongi, poko me paadi kan tu penangku, oh sesektongan tende jue. Kenapa? Luka seseorang itu membuat kita tidak bahagia. Kita tidak tahu, saya katakan, apakah Bapak Ibu yang hadir hari ini tidak pernah merasakan kebahagiaan? Bertahun-tahun hidup serumah dengan suami istri, tetapi bertahun-tahun juga tidak merasakan yang namanya kebahagiaan. Jalani hari-hari itu. Nah karena itu saudara-saudara kekasih, dalam kehidupan sehari-hari, surat Ibrani menjelaskan tadi bahwa manusia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Ini catat. Manusia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan jika tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Oh ternyata yang nanti atas syukuri itu apa juga kaleta. Ternyata itu akan mengundang ketidakbahagiaan. Kalau kau mencoba-coba membandingkan dirimu dengan orang lain, itu adalah titik dasar ketidakbahagiaanmu.
Teman-teman pemuda, kalau kau mencoba-coba lagi mau membanding-bandingkan pacarmu dengan orang lain, di situ awal ketidakbahagiaanmu dengan pacarmu itu. Bayangkan toh, nakuang kumi tirejo, tire ketiajo, masyarakat ya ikote, tirejo dan sebagainya. Kapondang yang tingna ikote, mesang le atau tak edukajo. Jangan pernah. Itu bentuk-bentuk ketidakbahagiaan. Saudara-saudara yang kekasih, kepada orang Yahudi, Yesus menegaskan untuk tidak mencari kehormatan duniawi, tetapi lebih penting mencari kebahagiaan surgawi, karena hanya dalam kebahagiaan itu kita akan menemukan warna cahaya kehidupan surgawi. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh materi. Benar. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh kekuasaan serta pengetahuan, tetapi seberapa dekat kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kebahagiaan sejati hanya bisa kita lihat dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Karena itu, lakukanlah kebaikan, bukan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari orang-orang yang kita tolong. Coba ini kita kembali kepada yang tadi. Lakukanlah kebaikan bukan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari orang-orang yang kita tolong, tetapi kita mengerjakan kebaikan karena memang Tuhan perintahkan kita untuk berbuat baik. Soal upah itu soal Tuhan. Yang paling penting adalah sebuah kebahagiaan jika karena kebaikan kita orang lain merasakan kebahagiaan. Jelas. Saya jelaskan lagi, saya tekankan ini. Ingat, jika karena kebaikan kita orang lain merasakan kebahagiaan. Jadi mampukah saya ini umbal lakukan umpatan kata tuangku? Apakah yang harus aku lakukan dengan cara aku melihat, dengan cara aku berkata-kata, dengan cara aku hadir, dengan cara aku berdoa, dengan cara aku berkata-kata, orang akan merasakan dan menemukan kebahagiaan dalam kehadiranku. Bayangkan saja kalau kita kumpul-kumpul di sini, lalu orang itu tidak ada, kita katakan, aduh, kurda sumang apuang tak saya dikarampo. Kenapa? Kalau dia hadir, ya tidak membahagiakan. May more magalidu kaki. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau sebuah pertemuan, perjumpaan, duduk bersama-sama di sini, lalu kita tidak hadir, orang katakan, bolehkah tunda dulu? Kita tunggu sahabat kita dulu. Ada itu orang yang namanya Pendeta Daud Pelelingan. Kita tunggu dulu. Atau kita katakan, pamatira-tira rampo muda kau tu sesek itu dah kau na megalikan dan sebagainya. Berarti kehadiranku membawa ketidakbahagiaan atau kehadiranku membuat orang lain bahagia. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, dalam Kristus kita telah dianugerahi kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan apa? Kebahagiaan anugerah keselamatan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Betul-betul rahmat Tuhan yang membuat aku bahagia. Karena itu kerjakanlah keselamatan dengan berbuat baik, karena itulah ciri orang yang berbahagia dalam Kristus. Jelas. Nah, ciri-ciri orang yang berbahagia dalam Kristus, dia memberi, tidak mengharap kembali. Dia menolong, tidak mengharap kembali. Dia membantu, tidak mengharap kembali. Dia memberi, tidak menunggu datangnya besok. Itulah ciri-ciri orang yang berbahagia dalam Kristus. Tetapi orang yang tidak berbahagia dalam Kristus, aku tolong lusang itu ndena. Bahagiakan dirimu. Jangan susahkan dirimu. Semakin kau bahagiakan dirimu dengan tutur katamu, semakin kau bahagiakan dirimu dengan mulutmu, semakin kau bahagiakan dirimu dengan hatimu, semakin kau bahagiakan dirimu dengan pikiranmu, kau akan menemukan sukacita dalam hatimu.
Bahagialah, engkau akan bahagia jika kau mencari Tuhan. Engkau akan bahagia jika kau memperbaiki dua hal ini. Perbaiki hubunganmu dengan orang lain dan perbaiki relasimu dengan orang lain. Doakan orang lain yang membencimu, kau akan bahagia. Ampuni orang yang membencimu, kau akan bahagia. Tolong orang yang berkekurangan, kau akan bahagia. Kebahagiaan seseorang tidak diukur dari orang lain, tapi kebahagiaan seseorang ada dalam hatinya. Karena itu berbahagialah. Dari sini katakan berbahagialah, sehingga dengan demikian kalau kau berbahagia dalam Tuhan, hidupmu akan diberkati dan rumah tanggamu akan dipenuhi damai sejahtera dan hari-harimu dikawal oleh sukacita dan damai sejahtera. Katakan kepada kiri kanan kita, berbahagialah. Jalani hari-harimu, berbahagialah hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, setelah firman Tuhan kita renungkan, mari sesaat kita masuk dalam waktu teduh. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan apakah sampai hari ini kita semua telah merasakan kebahagiaan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang berbahagia, engkau akan berbahagia jika hari-harimu selalu mencari Tuhan dalam menjalani hari yang Tuhan karuniakan. Berbahagialah. Karena itu, mari dengan sepenuh hati kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perbuatan jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kita, kredo kita di hadapan Tuhan, seperti pengakuan yang telah diucapkan oleh para rasul. Pengakuan iman rasuli demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kemampuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nats dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sambil memberikan persembahan syukur kita iringi dengan memuji Tuhan dari NKB 197, Besarlah Untungku.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati dan kami kasihi, ada cukup banyak lelang hari ini. Masih apa-apa tuh hutan, tapi sayur organik. Sayur organik itu di mana-mana kalau di kota besar itu tidak bisa kita dapatkan sembarangan dan cukup mahal harganya. Kangkung dan pakcoy yang memang disiapkan dari motivator kondoran dari Sangala. Ada tomatnya juga sedikit, tapi tomat organik juga. Ya. Rupanya tadi siang ini tidak masih ada yang tertinggal. Mari Bapak Ibu kita taruh harga. Ya. Silakan 100 ini pakcoy, kangkung, tomat semua organik. 100 satu kali. Mana berikan? Pak berikan, penatua berikan berapa dek? Mana Pak berikan? Ya. Ya. Berapa Pak berikan kok enggak kelihatan? Mana? Berapa dek? 100? 50? 200? 200? Ya 200. Ya Pak berikan ketua Bawaslu tapi dia rajin sekali sebagai majelis gereja. 203 kali. Taruh di belakang nanti di ini. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu agak layu sedikit tetapi karena sang mai pakulunali sa sangala. Tapi saya jamin organiknya. Ya. Berapa taruh Papa Eda? Berapa taruh harga nak, Dek? Ya, 100 satu kali. 102 kali. 103 kali. Ya, bawa di belakang. Ya, Bapak Ibu, ini nanti pejuang bawa. Ya, ini beritahu bahwa memang dana kita untuk membayar cicilan kita yang tanpa bunga belum lunas. Untuk pembangunan ada 2 kotak yang kami taruh. Satu untuk penulisan sejarah. Jadi untuk diketahui terutama anak-anak muda, Gereja Jemaat Rantepau adalah gereja mula-mula. Gereja yang pertama dibangun oleh Belanda, dari sinilah terus sekarang ini sudah banyak sekali piram jemaat Pak Pendeta. Dan gereja Toraja sudah berapa jemaat? 1.300-an. Awalnya dari Jemaat Rantepau Tedah. Jadi sementara juga menulis sejarah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi. Bolehkah dijalankan pundi bagi yang punya 5.000 atau 10.000? Kami tidak menolak. Angkat tangan saja. 10.000 atau 100.000 sama di hadapan Tuhan ketika kita memberi dengan tulus. Ya tolong, ya jalan ada lagi pun ini 2 dijalankan 3. Ya. Saya hitung waktunya, ya. Oke, silakan angkat tangan. Ya, saya dulu. 1, ya. Silakan Bapak Ibu. Siapa bisa angkat tangan saja yang mau memberi persembahannya. Seperti janda yang miskin memberi dari seluruh ketidakberadaannya, seluruh hidupnya. Hanya itu yang dia punyai. Saya juga pernah punya pengalaman yang sama. Ketika saya masih kuliah di Bandung, gereja nak di tempat anak-anak Toraja gereja. Lalu mau persembahan kubungkai dompetku na yaman na moralansingku. Kupabengan nasangi begitu tasu nalaku gereja tak paden teman orang Toraja juga. Naku Rita sini.
Saya baru dapat uang proyek saya kemarin, langsung Nak Naben berkali-kali lipat. Dan puji Tuhan sudah 2 kali saya mengalami itu, memberi semua yang ada di dompet dan mendapatkan kembali yang lumayan. Ya, silakan, masih ada waktu kita, nanti yang terakhir akan kami serahkan ini. Silakan teman-teman majelis gereja juga isi pundinya. Ya, majelis gereja semua sudah mengambil bagian banyak-banyak. Ya, di atas mungkin ada. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi ya? Silakan 10, 9, 8, 7, 3, 6. Oh sorry ya sampai 6, 5, maklum lansia dan banyak sekali tanggung jawabnya. 5, terus 4. Ya. Pengacara jadi dia 4, 3, 2. Terakhir mesti angkat kami 5 mil. Tidak ada ke ibu-ibu. Ya, Nelce. Ya, apa yang terakhir, Nel? Tidak ada yang terakhir. Di situ yang terakhir. Oke, silakan. Ada diserahkan ke mereka. Ya. Yang lainnya nanti. Oh ya, Mas. Kenapa? Ya. Nanti biar majelis gereja saja yang lelang di belakang. Biasanya begitu. Kalau ada yang sisa selalu majelis gereja yang ambil bagian. Angkat ke situ semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua persembahan Bapak Ibu. Kiranya berbau harum di hadapan Tuhan. Kurus semangat Buddha. Kita akan masuk dalam bersyafaat. Mari kita masing-masing membawa persoalan kita, harapan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sadar Tuhan bahwa dalam menjalani hidup keseharian kami sering tidak merasakan kebahagiaan, walaupun kami rindu untuk bahagia. Tetapi Tuhan, Kau mengenal kedalaman hati setiap orang, setiap kami semua yang hadir pada saat ini. Kami semua punya masalah yang tak terbahasakan bagi orang lain. Kami pun sering merasakan ketidakbahagiaan walau kami tidak nampakkan kepada orang lain. Hari ini Tuhan, kami rindu merasakan kebahagiaan itu dalam pemeliharaan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk terus menjalani hari-hari kami dengan punya tekad untuk menjadikan hati, kepribadian dan kehidupan kami ini untuk tidak sekedar membahagiakan diri, tetapi kebahagiaan yang kami nyatakan kepada orang lain dan orang lain merasakan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang Tuhan kehendaki. Kau mengenal perjalanan kehidupan rumah tangga kami, kepribadian kami, di rumah, di kantor, di mana Tuhan menempatkan kami setiap hari. Kami sering merasakan ketidakbahagiaan
Tapi firman-Mu hari ini mengajak kami bahwa ketika kami kuat dalam Tuhan, kokoh dalam Tuhan, mencari Tuhan seperti pemazmur, merindukan Tuhan seperti pemazmur, melakukan kehendak Tuhan seperti pemazmur, melakukan apa yang Yesus kehendaki, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Mampukan hari-hari kami untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, agar kebahagiaan itu Tuhan tidak kami rasakan sendiri, tetapi orang lain juga merasakan kebahagiaan dengan kehadiran kami. Berdoa bagi warga jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, buatlah mereka sembuh Tuhan, agar mereka merasakan kebahagiaan. Buatlah mereka pulih, agar mereka merasakan kehidupan yang lebih baik, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Ada Opa Dea, Ibu Emmi Talesang, Bapak Yohanes Limbong, Saudari Desti, Bapak Frans Mengewa, Bapak Paulus Balatan, Bapak Pendeta Jeka Parantean, Bapak Esesa, Nenek Maya, anak kekasih Nikita, cucu dari Bapak Stanto di Rumah Sakit Elim. Tuhan, apapun penyakit mereka, janganlah penyakit-penyakit itu membuat mereka tidak merasakan kebahagiaan. Tetapi biarlah Engkau senantiasa hadir, berkati para dokter, para perawat, keluarga yang mendampinginya. Biarlah kehadiran dokter, kehadiran para keluarga, perawat yang mendampinginya mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada 59 orang. Biarlah pertambahan umur itu Tuhan menjadi berkat bagi dirinya dan menjadi kebahagiaan bagi dirinya, bahwa sampai hari ini Tuhan masih menyertai perjalanan hidupnya di umur yang Tuhan karuniakan. Berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja, lansia, tolong Tuhan sehatkan mereka. Biarlah dalam umur-umur seperti itu tetap mereka merasakan kebahagiaan dalam Tuhan. Berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan, biarlah majelis gereja, pengurus OIG di jemaat ini Tuhan selalu bahagia melayani dan tidak menimbulkan luka bagi orang lain hingga orang lain tidak merasakan kebahagiaan. Tapi buatlah majelis gereja untuk melakukan seluruh pelayanan, dan seluruh pelayanan itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang dilayaninya. Berdoa untuk anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, pelayanan, usaha pendidikan anak-anak kami Tuhan, dalam pertumbuhan kasihani. Semua kami yang hadir hari ini, Tuhan, buatlah kami bahagia bersama dengan seisi rumah kami, agar dalam menjalani hari-hari kami, pertumbuhan iman keluarga semakin menjadi berkat bagi semua. Berdoa untuk penerimaan Saudari Irma bin Paulus dan Saudari Yulianti Dudung sebagai anggota Gereja Toraja. Biarlah tetap kuat menjalani hari-harinya sebagai warga Gereja Toraja dan memiliki iman sebagai warga Gereja Toraja dan menerima pengakuan Gereja Toraja sebagai ajaran Gereja Toraja. Berdoa untuk pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Kinaya saya Neara pada hari Minggu. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dalam kuasa-Mu. Berdoa untuk temu kader tekad 100 remaja 3 dilaksanakan di Balikpapan tanggal 2 sampai tanggal 6 di wilayah 5. Biarlah Kau senantiasa memberkati semua pelayanan itu, termasuk kasih serentepau diwakili oleh anak Ricky Arung Bane. Biarlah semuanya itu berjalan dengan baik. Berdoa untuk penyelesaian bunga lalan Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Ketidakmampuan kami yakin pertolongan Tuhan tetap ada. Berdoa untuk TNI Polri, pengerja gereja, para dokter, tenaga medis, guru, ASN, swasta, petani, dan pedagang, nelayan, dan semuanya Tuhan. Semua kami yang hadir hari ini dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang baik dan benar. Kami yakin dan percaya jika kami melakukan pekerjaan kami dengan baik dan benar, kami pun akan merasakan kebahagiaan. Setelah ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Kiranya hari ini kami akan bahagia mendengar firman-Mu. Kami akan bahagia kembali ke rumah, dan kami akan bahagia
menjalani hari-hari kami. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan dan memuji Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh. Bapak Ibu yang kekasih, bahagiakan hatimu, bahagiakan hidupmu, jalani hari-harimu dengan penuh kebahagiaan. Pergilah, jalani hidupmu dengan kasih dan kerendahan hati. Tuhan memanggil kita untuk hidup berbahagia dalam Kristus dengan melayani sesama. Semoga Tuhan menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita akan menutup ibadah dengan nyanyian syukur. Sepanjang minggu ke depan tetap adalah ibadah menjalani hidup ini, bahkan sampai akhir ketika Bapa memanggil kita.
Karena itu, mari kita naikkan nyanyian syukur kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Tuhan kiranya memelihara kita selalu dan mengasihani kita. Tetaplah berbahagia. Sampai ketemu minggu depan.